Halo semua, sekarang kita ketemu lagi ya, karena sebelumnya udah dijelaskan tentang kesetimbangan benda tegar. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang titik berat. Oke, kita langsung aja ya. Pasti kalian udah gak sabar mau belajar titik berat, karena titik berat ini materi terakhir di bab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Oke, jadi titik berat benda ini merupakan titik tangkap gaya berat benda yang dipengaruhi oleh medan gravitasi. Penentuan letak titik berat ini dapat dilakukan dengan mudah apabila benda bersifat homogen dan beraturan, seperti kubus, bola, dan silinder. Titik pusat massa adalah titik yang mewakili posisi benda jika dianggap sebagai suatu titik materi. Nah, ini sekarang ada ini ya, sumbu Y dan sumbu X. Kemudian ini ada gambar benda yang sembarang ya bentuknya, suka-suka dia. Nah, ini kemudian ada 3 titik, ada W1, W0, dan W2. Ini titiknya. Nah, kemudian kita tarik ke bawah nih, kita cari sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Nah, ini ya. Nah, ini X1, X0, dan ini X2. Kemudian kita tarik juga ya ke sumbu Y. Ini Y1-nya. Ini Y2-nya, Y1-nya, dan ini Y0. Kemudian dari keterangan ini ya, kita bisa mengerjakan untuk mencari X0-nya dan Y0-nya dengan rumusan sebagai berikut. Ya, ada X0 sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 dan seterusnya. Kemudian dibagi W1 plus W2 dan seterusnya. Kemudian ada Y0. Ini ada Y1 dikali W1 ditambah Y2 dikali W2 ditambah dan seterusnya. Kemudian dibagi W1 tambah W2. Nah, selanjutnya ini ada titik berat pada benda. Jadi ini yang kemungkinan sering muncul ya di soal-soal. Nah, ini yang pertama ada persegi, ini yang paling gampang kayaknya ya. Karena ini sini, karena dia X0 dan Y0-nya sama ya, karena sisinya juga sama. Nih, X0-nya itu setengah dari panjangnya, kemudian Y0-nya juga setengah dari lebar. Oke, kemudian setengah lingkaran ya. Nah, ini X0-nya yaitu setengah dari diameter atau jari-jari ya. Kemudian untuk Y0-nya ada 4R per 3pi. Kemudian ada segitiga sama kaki. Nah, ini X0-nya yaitu setengah dikali alasnya. Ini alasnya. Kemudian Y0-nya yaitu sepertiga dari tingginya ya. Ini tingginya ya. Kemudian ada setengah bola. Nah, Y0-nya sama dengan 3/8 R dari jari-jarinya. Kemudian V-nya yaitu setengah kali 4/3 PR pangkat 3. Jadi kalau misal yang dihitung itu suatu benda yang bervolume yang dimensi 3, nah itu biasanya kita harus mencari volumenya. Nah, biasanya kalau batang homogen gitu ya, itu yang dicari yaitu luasnya. Gitu. Nanti ada latihan soalnya biar lebih paham. Nah, kemudian ini silinder pejal ya. Nah, ini kan bangun ruang. Nah, harus cari V-nya juga. Dan ini yang pertama Y0-nya yaitu setengah T. Ini T-nya ya. Ini T-nya. Kemudian untuk volumenya yaitu PR kuadrat T.
Kemudian untuk kerucut pejal, ini Y0-nya sama dengan 1/4 T, ini T-nya. Kemudian V-nya yaitu 1/3 luas alas kali tinggi. Nah ini karena tadi yang sebelumnya yang sering muncul ya. Nah ini yang perlu kalian ketahui juga. Ini ada beberapa benda ya, ini yang dimensi 1 ya. Ada garis lurus, ada busur lingkaran, dan busur setengah lingkaran. Nah untuk garis lurus sendiri, nah ini Y0-nya sama dengan setengah dari panjang AB. Kalau untuk busur lingkarannya, yaitu Y0 sama dengan tali busur AB dibagi busur AB dikali dengan R-nya. Kemudian untuk busur setengah lingkaran, nih Y0-nya sama dengan 2R per Pi. Yang ini yang dimensi 2 ya. Ada segitiga. Tadi kita udah nyari segitiga juga. Y0-nya yaitu 1/3 T. Sama ya kayak tadi. Nih. Kemudian ada jajaran genjang, belak ketupat, persegi, dan persegi panjang. Nah ini Y0-nya sama dengan setengah T-nya. Kemudian untuk bidang juring lingkaran, ini Y0-nya sama dengan 2/3 R dikali tali busur AB dibagi busur AB. Kemudian untuk bidang setengah lingkaran ada Y0-nya sama dengan 4R per 3 Pi. Sama ya kayak yang udah dibahas kita tadi. Nah ini yang dimensi 3, tapi ini yang pejal ya. Jadi ada yang benda pejal dan yang kosong gitu loh, yang dalamnya kosong. Nah kalau yang benda pejal ini misal kayak bola kasti gitu ya, dia kan padat gitu. Kalau yang tidak pejal itu yang dalamnya itu kosong, misal kayak bola sepak itu kan dalamnya angin ya, ringan. Nah, seperti itu. Nah kalau yang ini ada kerucut pejal, ada silinder pejal, ada setengah bola pejal, dan ada bola pejal. Nih ya, jadi ini aja. Untuk kerucut pejal yaitu Y0-nya sama dengan 1/4 T, V-nya yaitu 1/3 Pi R kuadrat T. Ini harusnya dikali T ya, karena kan luas alas dikali tinggi. Ini tadi juga udah kita bahas. Ini juga silinder tadi udah dibahas juga. Setengah bola udah dibahas juga ya. Nah selanjutnya ini yang ada bola pejal, yaitu Y0-nya sama dengan R, kemudian V-nya sama dengan 4/3 Pi R pangkat 3. Nah ini yang tadi yang nggak pejal, jadi dihitungnya cuman kulitnya aja, luarannya atau luas permukaannya. Ini ada bidang kulit prisma, bidang kulit silinder tanpa tutup, bidang kulit limas, bidang kulit kerucut, bidang kulit setengah bola. Ini seperti ini ya nih. Bisa teman-teman baca sendiri. Ini juga biasanya ada di buku-buku juga. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Nah, ini ada suatu bidang. Nah, kita tentukan koordinatnya ya. Jadi ini kita anggap ada 3 bidang. Bidang A, bidang B, dan bidang C. Nah, kita harus mencari luasnya. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi ya, kita harus mencari luasnya. Kalau dimensi 3 yang pejal, yang dicari volumenya. Kalau ini yang dicari luasnya. Oke, jadi kita cari ya luas dari bidang A. Nih, 2 dikali 2 ya. Nih, dia di sini 2, di sini 2. Kemudian yang B, di sini 2, di sini 6. 12. Kemudian yang C yang di sini 2, di sini jadi 4. Untuk XA-nya, titik A-nya ini di sini ya. Ini tuh kalau ditarik sini tuh minus 1. Kemudian B-nya ini di sini, ini kalau ditarik 1 ya. Untuk SC-nya juga kalau ditarik minus 1. Kemudian untuk YA-nya ini 5 ya, nih di sini.
di atasnya 4 tapi di bawah 6 ya 5. Kemudian untuk YB-nya 3 ya, itu di antara 2 dan 4. Kemudian untuk YC-nya yaitu 1. Oke, kemudian kita bisa cari X0-nya yaitu dengan sigma A dikali X dibagi sigma A. Ini ya, 4 dikali min 1, 12 dikali 1, 4 dikali minus 1 dibagi 4 plus 12 tambah 4, ketemunya 0,2. Ini untuk sumbu X-nya. Kemudian untuk sumbu Y-nya ini kita bisa cari sigma A dikali Y dibagi sigma A. Ini ada 4 dikali 5, 12 kali 3, 4 kali 1 dibagi 4 tambah 12 tambah 4, ketemunya 3. Jadi koordinat titik berat benda bidang di atas ini 0,2,3. Gampang ya? Gampang lah. Nah, ini tugas yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa ketika mengerjakan soal itu digambar ya teman-teman, biar lebih paham juga gitu dan ada nilai tambahan. Nah, kemudian tugasnya ini dikerjakan pada selembar kertas, kemudian di-scan dan dikumpulin di LMS dalam format PDF. Nah, ini nama filenya ya. Oke, setelah ini akan ada kejutan slide setelah ini. Nah, ini kejutan untuk kalian yaitu minggu depan ulangan. Oke, semangat ya. Kalian kan senang karena titik berat ini udah materi terakhir. Jadi tinggal minggu depan ulangan, apalagi kalian minggu lalu udah praktikum ya. Jadi harusnya udah jelas banget. Dan ada berapa materi nih? Pertama ada momen gaya, momen inersia, kemudian hubungan momen gaya dengan percepatan sudut, kemudian ada momentum sudut, ada energi kinetik rotasi, ada kesetimbangan benda tegak, dan terakhir titik berat. Sudah semua ya, sudah semuanya dibahas, sudah semua ada latihan soalnya, tinggal minggu depan kalian ulangan. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah menonton penjelasan saya. Semoga kalian paham ya, dan kalian juga lancar untuk kerjain ulangannya minggu depan, dan lancar juga pas UAS nanti. Untuk kalian semangat ya. Ini nggak mudah ya, karena harus semuanya serba online, dan mungkin kalian juga jadi lebih ekstra tenaga, ekstra kuota ya. Ya gitu aja sih. Jangan lupa ya, minggu depan kita ulangan. Oke, terima kasih. Bye-bye.